Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Putri dengan NIM 241111100296. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan modul ajar yang saya susun dengan materi hubungan antar bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Itu pada fase A, tepatnya untuk peserta didik di kelas 2 SD. Sesuai dengan instruksi tugas, saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama yaitu komponen-komponen modul ajar. Yang kedua yaitu implementasi karakteristik peserta didik dalam modul ajar. Yang ketiga yaitu analisis relevansi setiap poin pada modul ajar. Di sini saya akan menjelaskan poin pertama yaitu komponen-komponen modul ajar. Pada modul ajar yang saya susun, terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu identitas modul yang terdiri dari penyusun, NIM, instansi, tahun pelajar, fase atau kelas yang saya pilih yaitu fase A pada kelas 2, mata pelajaran, matematika, elemen, aljabar, topik, hubungan antar bilangan, materi, hubungan antar bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Yang kedua yaitu identifikasi peserta didik, yang meliputi yang pertama yaitu karakteristik peserta didik, yang kedua kemampuan awal, yang ketiga minat belajar, yang keempat kebutuhan belajar. Selanjutnya itu materi pembelajaran, yaitu hubungan antar bilangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terdapat beberapa poin, yang pertama pengetahuan faktual, yang kedua pengetahuan konseptual, yang ketiga pengetahuan prosedural, yang keempat pengetahuan metakognitif, yang terakhir yaitu relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Komponen capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ini menjadi target yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu desain pembelajaran. Di sini saya memilih model Basic Learning atau PBL yang metodenya itu diskusi kelompok, tanya jawab, pengamatan, presentasi, dan penugasan. Yang di sini pendekatannya saya pilih yaitu deep learning. Selanjutnya yaitu pengalaman belajar. Di sini terdapat 3 pengalaman belajar yaitu kegiatan awal. Pada kegiatan awal ini, peserta didik diberikan motivasi dan permasalahan sederhana mengenai hubungan antar bilangan. Di kegiatan inti, peserta didik diberikan mengamati gambar, berdiskusi dalam kelompok, mengerjakan LKPD, dan mempresentasikan hasil diskusi. Yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Di kegiatan penutup ini, peserta didik membuat kesimpulan, melakukan refleksi, dan mengerjakan evaluasi. Di komponen selanjutnya yaitu refleksi, di mana yang digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran. Yang poin selanjutnya yaitu asesmen pembelajaran. Ada 3 asesmen, yang pertama diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, komponen yang terakhir yaitu lampiran. Di lampiran ini terdiri dari bahan ajar, yang kedua yaitu media pembelajaran, yang selanjutnya yaitu media pembelajaran dari PPT, selanjutnya media gambar hubungan antar bilangan, yaitu seperti gambar kelompok benda, selanjutnya media kartu bilangan, yang terakhir yaitu LKPD. Di sini saya akan menjelaskan yang kedua yaitu implementasi karakteristik peserta didik dalam modul ajar. Pada modul ini, peserta didik menjadi sasaran adalah peserta didik kelas 2 SD yang berusia dari umur 7 tahun sampai 8 tahun. Berdasarkan teori perkembangan kognitif, peserta didik pada usia tersebut masih berada pada tahap operasional konkret. Artinya, mereka lebih mudah memahami pembelajaran melalui benda nyata, gambar, dan pengalaman langsung. Karakteristik peserta didik tersebut saya implementasikan dalam modul ajar melalui penggunaan media pembelajaran berupa video, gambar, hubungan antara bilangan, kartu bilangan, dan PPT interaktif.
Selain itu, saya menggunakan contoh-contoh yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti membandingkan jumlah pensil, buku, buah, dan mainan. Pada kegiatan pembelajaran, peserta didik juga diarahkan untuk bekerja dalam kelompok kecil. Hal ini karena peserta didik usia sekolah dasar umumnya senang berinteraksi dan belajar bersama teman-temannya. Saya juga menggunakan model problem-based learning dengan memberikan masalah sederhana tentang perbandingan jumlah benda agar peserta didik dapat menemukan sendiri konsep hubungan antara bilangan melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi. Dengan demikian, karakteristik peserta didik tidak hanya dituliskan dalam modul, tetapi benar-benar diterapkan dalam pemilihan materi, media, model, dan kegiatan pembelajaran. Tiga, yaitu analisis relevansi setiap poin modul ajar. Yang pertama yaitu karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik sangat relevan karena menjadi dasar penyusun modul ajar. Karena peserta didik berusia dari 7 sampai 8 tahun dan masih berada pada tahap operasional konkret. Maka saya menggunakan media yang menarik dan konkret seperti gambar, video, dan kartu bilangan. Yang kedua itu kemampuan awal. Kemampuan awal relevan karena peserta didik sudah mengenal bilangan sampai 100 dan mampu membandingkan jumlah benda sederhana. Hal ini menjadi dasar untuk mempelajari materi hubungan antara bilangan yang lebih mendalam. Selanjutnya, minat belajar. Minat dan kebutuhan belajar ini relevan karena peserta didik menyukai gambar, permainan, dan kegiatan kelompok. Oleh karena itu, saya menggunakan media visual dan diskusi keluar kelompok agar pembelajaran lebih menarik. Selanjutnya, materi pembelajaran. Materi hubungan antar bilangan sangat relevan karena dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Misalnya, saat membandingkan jumlah pensil, buku, buah, atau mainan. Selanjutnya, yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran relevan karena menjadi target yang harus dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Selanjutnya yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran basic learning relevan karena melatih peserta didik untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah sederhana yang diberikan oleh guru. Selanjutnya pengalaman belajar. Pengalaman belajar menjadi relevan karena peserta didik terlihat secara aktif melalui kegiatan mengamati, berdiskusi, mengerjakan LKPD, mempresentasikan hasil, dan membuat kesimpulan. Selanjutnya, refleksi. Refleksi relevan karena membantu guru dan peserta didik mengevaluasi proses pembelajaran serta mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, asesmen. Asesmen ini relevan karena membantu guru dan peserta didik mengevaluasi proses pembelajaran serta mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki pada pembelajaran berikutnya. Yang terakhir yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran ini berupa video, PPT, gambar, dan kartu bilangan relevan karena membantu peserta didik memahami materi secara lebih mudah dan konkret. Sekian penyampaian materi modul ajar dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.